Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi di video pertama kita sudah bahas tentang menentukan debit rencana, maka yang di video kedua ini adalah menentukan bentuk saluran ekonomis dan menganalisa saluran ekonomis sesuai dengan rumusan hidrologika. Jadi poin yang kedua dan ketiga. Kenapa dimensi saluran ini harus dihitung secara ekonomis? Maka alasan yang pertama adalah penampang melintang suatu saluran direncanakan untuk mendapatkan penampakan yang ideal. Jadi untuk mendapatkan penampangan yang ideal, efisien dalam penggunaan lahan. Terus yang kedua, penggunaan lahan yang efisien berarti memperhatikan ketersediaan lahan yang ada. Jadi kadang lahan itu menjadi permasalahan. Terus yang ketiga, penggunaan lahan yang terbatas pada pemukiman yang padat. Terus yang keempat, dengan penampang ekonomis material yang digunakan ini akan lebih efisien. Jadi untuk mengalirkan debit yang sama, jadi penampang atau material dari saluran itu bisa dibuat dengan material yang lebih efisien. Terus selanjutnya, penampang 4 persegi yang ekonomis. Jadi penampang 4 persegi yang ekonomis ini apabila B itu sama dengan 2H. Jadi B itu adalah panjang dasar saluran, panjang melintang. H itu adalah tinggi dari air atau tinggi saluran. Jadi hubungannya antara B dan H adalah B sama dengan 2H. Jadi ini adalah ukuran penampang 4 persegi panjang yang ekonomis. Nah, B sama dengan 2H ini bisa dicari dengan mengoptimasi atau meminimais P. Jadi P itu adalah panjang penampang basah. Jadi panjang penampang basah adalah 2H ditambah B. Jadi kalau A itu adalah luas dari penampang saluran sama dengan B kali H, maka B sama dengan H, A dibagi dengan H, maka P tadi adalah B ditambah 2H. Atau P sama dengan H, A per H ditambah 2H. Nah, ini yang diminimais adalah panjang dari penampang basahnya, atau dengan cara diturunkan. Jadi diferensial dari P terhadap H, jadi panjang penampang basahnya terhadap H ini menjadi minus A per H kuadrat ditambah 2 sama dengan 0. Jadi P ini diturunkan turunan pertama sama dengan 0. Hingga ketemu A itu sama dengan 2H kuadrat, BH sama dengan 2H kuadrat, sehingga B sama dengan 2H atau H sama dengan B per 2. Jadi ini adalah dasar untuk menentukan hubungan antara B sama dengan 2H pada penampang basah pada penampang ekonomis 4 persegi panjang. Selanjutnya penampang ekonomis untuk trapesium ini jalannya agak lebih panjang, tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa untuk penampang trapesium itu apabila M itu ketemu 1 per akar 3. Jadi di sini ada perbandingan kemiringan ya, 1 banding dengan M.
Jadi tegaknya 1, maka M-nya berapa? Maka M-nya adalah ketemunya 1/akar 3. Nah, ini jalannya adalah agak lebih panjang, tapi intinya sebenarnya yang dioptimasi atau di minimize ini adalah luasan. Jadi luasannya dulu terhadap H, terus selanjutnya P atau penampang basahnya terhadap M. Jadi ini ada dua kali optimasi atau penurunan. Nanti bisa dipelajari sendiri. Terus untuk penampang trapesium yang perlu diperhatikan di sini adalah P itu sama dengan 2H/3. Jadi penampang basahnya ekonomis adalah 2H/3. B itu sama dengan 2/3H/3. A itu sama dengan H²/3. Jadi M-nya adalah 1/3. Jadi ini adalah hasil dari penurunan yang tadi. Untuk penampang segitiga, jadi penampang segitiga yang ekonomis itu apabila sudutnya ini adalah 45, artinya ini tegak lurus. M-nya di sini adalah 1/1. Nah, ini penampang optimum saluran terbuka dari Vogt and McDonald. Jadi untuk trapesium ini geometrinya adalah ini, B-nya tadi 2/akar 3 kali Jn itu adalah H ya. Terus kedalaman normalnya atau Jn itu sama 0,968 kalikan Q kali N. N itu adalah kekasaran ya, kasaran maning, dibagi SB kuadrat itu kemiringan saluran memanjang pangkat setengah, terus kurung ini pangkat 3/8. Ini penampang basahnya 1,622 kalikan Q kalikan N bagi SB kuadrat akar ya, akar SB atau SB pangkat setengah, terus kurung tutup pangkat 3/4. Untuk saluran segitiga, saluran segi 4, untuk lingkaran ini juga bisa dipakai nanti sebagai pembanding penampang ekonomis yang di depan tadi. Terus berikutnya, kalau tadi UK1, KUK2, maka ini EK1, KUK3. Dimensi saluran drainase ekonomis dihitung sesuai dengan rumusan hidrolika. Jadi saluran terbuka atau open channel adalah saluran di mana air mengalir dengan muka air bebas terbuka terhadap tekanan atmosfer. Jadi perencanaan saluran terbuka harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. Jadi koefisien kekasaran dari dinding saluran mu ya. Jadi ini umumnya kekasaran nanti akan dilewati air. Jadi semakin kasar maka semakin menghambat aliran. Terus kemiringan dinding M tadi ini H dibanding dengan M. Terus tinggi jagaan di sini W. Ini tinggi jagaan artinya setelah ketemu tinggi H maka harus ditambah dengan tinggi W. Ini juga. Terus saluran beton dengan kecepatan izin. Jadi pembatasan kecepatan ini untuk menjaga agar saluran tidak rusak, tidak cepat rusak. Ini dibatasi untuk beton 1,5 meter per detik untuk penampang segi 4. Kemiringan saluran memanjang. Jadi ini S. Jadi S sama dengan 0,075. Ini kriteria perencanaan hidrolika.
Jadi untuk merencana saluran berdasarkan kriteria hidrolika, ini untuk bentuk saluran ada trapesium, segi empat, bulat, setengah lingkaran, segitiga, atau kombinasi dari ini. Kecepatan, jadi kriteria kecepatan ini dihitung berdasarkan rumus Cauchy, Manning, atau Stigler. Apabila dalam suatu penambang saluran existing terdapat nilai kekasaran dinding atau koefisien Manning yang berbeda-beda, jadi antara dinding dengan dasar saluran berbeda atau dinding satu dengan dinding dua berbeda, maka harus dicari ekivalennya. Terus ini 4, ini adalah kriteria aliran kritis, subkritis, superkritis. Ini ditandai dengan angka-angka Froude number. Menentukan penampang saluran. Jadi contohnya misalkan penampang itu berbentuk 4 persegi panjang, maka debit itu dengan luasan penampang dikalikan kecepatan alirannya. Satuannya adalah meter kubik per detik. Nah, kalau luasan penampang bisa diukur gampang. Nah, kecepatannya itu setiap saat bisa berubah. Jadi pada saat airnya naik, kecepatannya barangkali lebih tinggi. Sehingga kecepatan di sini bisa ditentukan dengan rumus Manning. Jadi kecepatan empiris V sama 1/n R pangkat 2/3 S pangkat setengah. N itu adalah kekasaran, jadi koefisien kekasaran dari Manning, kekasaran dari saluran. R itu adalah jari-jari tulis di sini, R sama A per P, jadi luasan per panjang saluran basah, panjang penampang basah dalam meter. S itu adalah kemiringan dasar saluran, kemiringan memanjang. Terus berikutnya C. Jadi C itu adalah koefisien korelasi antara kecepatan Cauchy dan Manning. Jadi kalau C ini diketahui, C itu sama R pangkat 1/6/n, maka kecepatan bisa dihitung dengan V sama dengan C akar R kali S. Jadi ini adalah kecepatan empiris yang sering dipakai untuk menentukan kecepatan aliran, sehingga debitnya bisa ditentukan. Jenis bahan dan kecepatan yang diizinkan. Jadi untuk mendesain saluran ini kecepatannya harus dibatasi. Setiap material dari saluran yang berbeda-beda mempunyai batas atau kecepatan izin yang berbeda-beda. Jadi kalau untuk saluran dari tanah misalnya kecepatannya terlalu tinggi menggunakan 1,5 meter per detik, maka akan tergerus, akan tererosi. Sehingga di sini saluran dari pasir itu kecepatannya sangat kecil. Dari lempung, dari lahan, dari kerikil, dan seterusnya. Kemiringan dinding saluran. Jadi untuk mendesain kemiringan dinding saluran juga mempertimbangkan material salurannya. Jadi batu cadas, tanah lumpur, lempung, atau sampai tanah berpasir. Jadi kemiringannya harus disesuaikan. Tinggi jagaan adalah tinggi setelah H didapat. Jadi ini tergantung dari debit yang mengalir. Jadi seperti tabel. Jadi tinggi jagaan adalah penambahan ketinggian dari tebing atau dinding saluran supaya air tidak meluap. Kemiringan dinding saluran
Jadi kemiringan dinding untuk tanah, untuk beton, untuk lempung, pasir, ini bisa menggunakan referensi ini. Jadi mu itu adalah kekasaran dari dinding saluran, bisa dinding kanan kiri maupun dasar. Koefisien Manning, ini koefisien kekasaran dari Manning. Jadi mu ini untuk Manning kita bisa lihat untuk besi tuang, kaca, sampai saluran tanah, beton, ini koefisien Manning yang berbeda-beda. Ini contoh menghitung penampang saluran ekonomis 4 persegi panjang. Diketahui debit yang mengalir adalah 10 meter kubik per detik. Kemiringan saluran atau dasar saluran memanjang 1:5000. Dinding saluran dilining dengan kekasaran 0,012. Jadi dindingnya dilapisi dengan kekasaran 0,012. Tentukan dimensi saluran yang ekonomis untuk saluran 4 persegi panjang. Jadi saluran ekonomis untuk 4 persegi panjang hubungannya adalah tadi B sama dengan 2H atau H sama dengan B per 2, hingga R-nya atau jari-jari hidrolik sama dengan A per B, atau A itu B kali H, karena H-nya sama B nya 2H, maka A sama 2H kuadrat. P sama 2H plus 2H, karena B nya sama 2H. Maka R nya menjadi 2H kuadrat dibagi 2H plus 2H sama dengan H per 2. Terus rumus dasar Q sama dengan A kali V. Jadi A nya tadi adalah 2H kuadrat. Jadi A itu 2H kuadrat. Ini rumus Manning V tadi 1/N H per 2. Ini R ya, pangkat 2/3 kalikan S kemiringan pangkat setengah, sehingga didapatkan karena Q nya itu 10 meter kubik per detik, N nya 0,012, S nya 1/5000, maka Q sama dengan A kali V. Nah ini tadi rumus di atas tadi, hingga di sini ketemu H nya itu 2,047 meter. Jadi ketinggian salurannya 2,047 meter. Terus B nya sama dengan 2H, ketemunya 4,09. Ini bisa dibulatkan. Terus tinggi jagaannya 0,8 meter berdasarkan tabel yang di atas. Jadi ini contoh mendesain taman saluran. Atau Anda bisa cek dengan tabel ini. Jadi ada persamaan untuk saluran 4 persegi ya. Di sini ini B tadi seperti di atas, B sama dengan 2YN. B sama 2YN itu sama dengan H. Jadi B sama 2H. Ini B sama 2Y. YN nya adalah ini. Jadi Anda bisa cek nanti YN nya ketemunya berapa. Jadi 0,917 kalikan QN. Q itu debit, N itu kekasaran Manning, dibagi S. S itu kemiringan saluran dasar kuadrat pangkat setengah atau akar, pangkatnya 3/8. Nah, ini bisa dicoba, hasilnya kira-kira sama. Jadi Anda bisa langsung menggunakan persamaan ini. Ini contoh yang lain ya. Kalau suatu saluran drainase utama berbentuk trapesium dengan kemiringan M sama 2, kedalaman 2,5 meter, dasarnya 5 meter, dan koefisien kekasaran Manningnya N sama 0,025, hitunglah kemiringan dasar saluran jika debit yang mengalir 75 meter kubik per detik. Jadi ditanyakan adalah kemiringannya.
Jadi menggunakan persamaan Manning, V sama skor N, R pangkat 2/3, S pangkat setengah. Jadi dari contoh soal yang kedua ini ketemu kemiringan dasar salurannya 0,0077. Nanti bisa didalami. Terus berikutnya, jadi contoh soal yang ketiga ini sama dengan contoh soal yang pertama, cuman salurannya atau model salurannya berbeda. Ya, di sini ketemunya H itu 2,16, B-nya 2,49. Jadi H-nya 2,16 M, B-nya 2,49. Ini B, ini H. Nah, lebar atas Anda bisa cari. Jadi kalau H-nya itu 2,16 banding 1 ya, M-nya secara ekonomis M-nya kan 1/3. Jadi nanti bisa dicari sehingga ketemu M-nya itu berapa, atau di sini kalau ini H-nya 2,16 maka di sini berapa. Nanti bisa dicari lebar atas. Jadi Anda bisa bandingkan dengan kasus yang sama, maka penampang salurannya dengan trapesium sama 4 persegi Anda bisa bandingkan. Nah, Anda bisa cek juga. Jadi kalau ini tadi dengan cara yang agak panjang, Anda bisa lebih cepat dengan tabelnya. Ini adalah geometri optimumnya. Jadi B sama dengan 2/3 ZN. Maka ZN-nya adalah 0,968 kalikan Q kalikan N. Jadi ini bukan QN tapi Q kalikan N. N kecil itu kekasaran Manning. Dibagi S pangkat setengah pangkat 3/8. Jadi kalau JE-nya ketemu, maka Anda bisa cari B-nya. Jadi ini lebih cepat, bisa dicek. Ini kasus yang lain, saya kira bisa dipelajari sendiri. Tugas di video yang kedua ini ada tugas yang ini sebenarnya bisa dikerjakan dari awal. Jadi ini ada sebuah das dengan sungai-sungai. Ini hulu hilir, ada 3 stasiun hujan. Pada daerah dekat hilir di sini akan dikembangkan menjadi sebuah area industri atau pemukiman dengan bentuk seperti ini. Gambar di sebelah adalah rencana pengembangan dari area perkebunan akan dikembangkan menjadi area industri dengan ukuran panjang 2 kilo, lebarnya 1 kilo. Jadi ini luasan dari yang akan dikembangkan ini bisa dicari luasannya. Rencanakanlah sistem drainase permukaan dengan penampang saluran ekonomis 4 persegi. Boleh dari beton bertulang atau pasangan batu kali. Data hujan yang lainnya boleh mengambil yang ada dalam PPT ini. Jadi Anda bisa menggunakan analisa hujan rencana di atas pada video 1. Terus debitnya juga bisa dipakai. Yang harus ditentukan adalah debit. Jadi debit rencana berdasarkan pengamatan hujan rata-rata maksimum di video 1 bisa digunakan. Dimensi saluran segi 4 ekonomisnya kayak apa? Jadi kalau hujan rencananya bisa diketahui, maka debitnya CIA, nah I-nya diketahui, C-nya ini apa di sini? Industri, A-nya adalah 2 km kali 1. Nah, bisa dihitung. Jadi
eh, debit rencana berdasarkan pengamatan hujan rata-rata maksimum, dimensi saluran segi empat ekonomisnya. Jadi di sini bisa didesain saluran segi empat ekonomis. Terus stabilitas konstruksi beton, bertulang atau pasangan batu. Jadi setelah dimensi salurannya ketemu, Anda harus rencanakan struktur salurannya. Jadi dinding kanan, dinding kiri, pakai beton atau pakai pasangan batu. Nanti bisa dipilih. Setelah stabilitas konstruksi beton, bertulang atau pasangan batu ini dianalisa, tentunya ketemu ukurannya. Jadi dimensinya ketemu, strukturnya, ukurannya ketemu, maka nanti keempat gambar rencana. Nah, ini semua bisa dikerjakan di Excel, akan lebih mudah. Untuk nomor 3 ini nanti tentunya akan lebih jelas di video yang ketiga. Oke, sekian untuk video yang kedua. Nanti akan berlanjut ke video yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.